Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Imam Cahyono dengan nomor induk mahasiswa 230201010031 dari kelas MJ 504 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah kerangka kerja teknologi dan prosedur yang mengintegrasikan data, proses, dan manusia, dan prosedur untuk mengumpulkan dan proses menyimpan serta menyebarkan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Sistem informasi manajemen berfungsi sebagai alat penting untuk efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan berbasis data di semua level, dari operasional hingga strategis, dengan tujuan utama menyediakan informasi yang tepat waktu dan relevan bagi manajer. Komponen utama SIM. Manusia sebagai brandware, orang yang terlibat dalam pengembangan, pengoperasian, dan penggunaan sistem, analis sistem, programmer, operator, manajer, teknologi hardware dan software, perangkat keras, input, proses, output, dan perangkat lunak, sistem operasi aplikasi, prosedur dan data informasi, aturan, metodologi, dan data informasi yang diproses untuk menjadi wawasan yang berguna. Fungsi utama: pengumpulan data, mengambil data dari berbagai sumber internal dan eksternal, pemrosesan data, mengubah data mentah menjadi informasi yang berwarna, penyimpanan, menyimpan data dan informasi secara terstruktur, penyebaran, mendistribusikan informasi ke pengguna yang tepat, dukungan pengambilan keputusan, menyediakan laporan dan analisis untuk keputusan taktis dan strategis. Manfaat SIM: peningkatan efisiensi dan produktivitas, mengotomatisasi tugas dan mengurangi kesalahan manusia, pengambilan keputusan yang lebih baik, keputusan berbasis data yang lebih akurat dan tepat waktu, pengurangan biaya operasional, meminimalkan kesalahan dan meningkatkan SDM, keunggulan kompetitif, membantu perencanaan strategis bisnis yang lebih baik. Ruang lingkup: SIM mencakup 3 elemen inti: sistem, satuan komponen yang terkait, informasi data yang telah diproses, dan manajemen pengambilan keputusan. Ini menjadi tulang punggung transformasi digital di banyak organisasi modern. Hubungan data dan informasi. Data adalah bentuk dasar dari informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data. Proses mengubah data menjadi informasi melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data. Dalam dunia bisnis dan teknologi, data sering diibaratkan sebagai minyak baru yang jika diolah dengan benar menghasilkan informasi yang bernilai untuk strategi dan kepuasan. Komponen utama sistem informasi manajemen meliputi perangkat keras hardware, perangkat lunak software, database, jaringan komunikasi, network, dan sumber daya manusia human resources, serta prosedur dan kebijakan. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, proses, menganalisis, dan mendistribusikan data guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi. Perangkat keras hardware merujuk pada semua komponen fisik seperti komputer, server, printer, dan perangkat jaringan yang mendukung jalannya sistem. Perangkat lunak software ini adalah program dan aplikasi digunakan untuk mengelola data dan menghasilkan informasi, serta aplikasi basis data. Perangkat lunak analisis dan sistem enterprise resource planning, basis data atau database, tempat penyimpanan semua data yang dikumpulkan oleh sistem. Ini dikelola oleh sistem manajemen basis DBMS untuk memastikan integritas dan keamanan data, jaringan, dan komunikasi. Infrastruktur yang memungkinkan pertukaran informasi antara bagian dalam organisasi sehingga sistem dapat berjalan secara terintegrasi. Sumber daya manusia human resources, pengguna sistem yang mencakup analis data, pengelola IT, dan pengguna akhir yang memanfaatkan sistem untuk mendapatkan informasi. Prosedur dan kebijakan, aturan, metode, dan kebijakan yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penggunaan data untuk memastikan sistem beroperasi secara konsisten dan sesuai tujuan.
DBMS Database Management System adalah software untuk mengelola data secara sistematis, create, read, update, delete dalam database. Sedangkan CBIS adalah Computer Based Information System, adalah sistem informasi yang lebih luas, memanfaatkan teknologi komputer termasuk DBMS, hardware, software, pengguna jaringan untuk memproses data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis, di mana DBMS berperan sebagai fondasi pengelolaan datanya. Intinya, DBMS adalah komponen data dalam lingkup CBIS yang lebih besar. Sistem informasi akuntansi adalah sistem terintegrasi yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data keuangan untuk membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, memastikan kontrol internal dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi memadukan prinsip akuntansi dan teknologi informasi untuk memproses transaksi, membuat laporan keuangan, dan mengawasi aset, menjadikannya alat vital untuk manajemen keuangan yang akurat dan tepat waktu di era digital. Komponen utama sistem informasi akuntansi. Jenis sistem informasi manajemen meliputi sistem pemrosesan transaksi TPS, sistem informasi manajemen MIS, sistem pendukung keputusan DSS, sistem informasi eksekutif EIS, dan sistem otomasi perkantoran OAS. Selain itu ada juga jenis yang berfokus pada fungsi tertentu seperti sistem manajemen hubungan pelanggan CRM, sistem manajemen rantai pasokan SCM, dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan IRP, dan mengintegrasikan berbagai fungsi seperti keuangan, SDM, dan persediaan. Berdasarkan fungsi dan tujuan, sistem pemrosesan transaksi TPS menangani transaksi rutin dan operasional sehari-hari seperti pencatatan penjualan atau transaksi perbankan. Sistem informasi manajemen memberikan laporan dan ringkasan data untuk membantu manajer tingkat menengah dan pengambilan keputusan rutin. Sistem pendukung keputusan membantu manajer dalam menganalisis data untuk membuat keputusan yang lebih kompleks dan tidak terstruktur. Sistem informasi eksekutif menyediakan data ringkas dan visual yang mudah diakses untuk manajemen puncak seperti CEO atau direktur. Sistem otomatisasi perkantoran mengotomatiskan tugas-tugas administratif dan meningkatkan komunikasi antar departemen. Sistem pendukung keputusan (SPK) atau Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajemen mengambil keputusan untuk masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur dengan menyediakan data, model analisis, dan visualisasi agar keputusan lebih tepat dan efisien. Bukan menggantikan peran pengambil keputusan, tetapi sebagai alat bantu interaktif yang mengolah data kompleks menjadi informasi bermakna. SPK membantu mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengevaluasi alternatif, dan mengimplementasikan pilihan dengan memberikan wawasan baru dan fasilitasi komunikasi. Terima kasih.